Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersama-sama memasuki masa raya Advent, menanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara kita menunggu, menyambut kedatangan Juru Selamat kita? Mari kita belajar supaya kita tetap berlimpah di dalam pengharapan. Bacaan kita dari surat Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami bersyukur untuk selalu melihat keajaiban yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ada banyak hal rutin yang kami alami, tetapi kami kurang syukuri sebagai satu berkat anugerah Tuhan. Oleh karena itu, pandanglah diri kami yang hina ini supaya kekuatan Roh Kudus berkarya, sehingga kami boleh memahami setiap berkat Tuhan merupakan anugerah, setiap detik kehidupan merupakan anugerah, dan kami syukuri supaya kami boleh menyambut kedatangan-Mu pada saatnya dengan penuh iman dan sukacita. Berfirmanlah kepada kami, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan menyampaikan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dalam satu kesempatan, ketika bel pulang sekolah dibunyikan, anak-anak berlarian keluar kelas dan kemudian mereka mencari penjemputnya masing-masing. Kebetulan ini adalah anak-anak SD, ya. Lalu sebagian atau beberapa anak SD itu tidak lari ke pagar mencari penjemput, tetapi mereka diam saja dan kemudian mencari tempat. Rupanya mereka sudah diberitahu ada keterlambatan dalam rangka penjemputan. Ada dua anak yang berkumpul, lalu mereka bersama-sama buka buku dan mengerjakan PR. Dengan gembira, mereka saling topang-menopang, bantu-membantu, mengerjakan PR untuk esok hari. Ya. Ketika gurunya lewat tanya, "Loh kenapa?" "Oh enggak apa-apa Bu, kami baru kerjakan PR, supaya di rumah nanti kita tinggal main. Mama jemputnya agak telat, jadi ya kita kerjakan saja di sini." Oh ya sudah, gurunya senang. Anak itu berarti punya pengharapan nanti di rumah mereka sudah tidak kerjakan PR, bisa mungkin bisa bermain, mungkin bisa diajak pergi, mungkin bisa bersenang-senang yang ya enggak tahu lah macam-macam ya. Lalu guru itu jalan lagi. Tidak jauh dari situ ada seorang anak yang sedang duduk ya, juga duduk tapi mukanya cemberut. Gitu ya, hampir nangis, jengkel, marah. Ya dia makan buka bekalnya tapi wah berantakan gitu. Gurunya tanya, "Kenapa kamu?" Mama udah bilang mau jemputnya agak telat. Aku kan kesel, nggak bisa main game, kan nggak boleh bawa HP ke sekolah." Ya, ada yang jengkel. Lalu ya sudah bekalmu dihabisin dulu, gurunya gitu ya. Lalu guru itu keliling lagi, lihat di belakang ada beberapa anak juga yang belum dijemput tapi lagi main-main sama kelinci. Wah, ada yang kasih makan kelinci, ada yang godain, mereka seneng tertawa-tawa. Jadi macam-macam sikap anak-anak ketika menanti penjemputan. Nah, pertanyaannya, kita di mana? Sebagai orang dewasa, kita juga nunggu penjemput kita datang. Ya. Bagaimana sifat kita? Main-main, gembira, ya. Lalu kita nggak peduli dengan tugas, kita nggak peduli dengan kesulitan yang akan kita alami kapan hari atau di hari ke depan. Pokoknya yang saat ini senang ya dijalani, senang aja udah. Atau kita marah karena kesulitan, karena ada hal yang tidak bisa kita lakukan, padahal itu menyenangkan kita, lalu kita kecewa, kita marah. Atau kita tetap aktif melakukan tugas supaya ketika penjemput datang, maka kita sudah selesaikan tugas dan kita bisa masuk dalam kemuliaan Allah. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal 15 ayat 13 mengatakan, biarlah Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapan itu harus berlimpah dengan
ucapan syukur. Ya, Allah sumber damai sejahtera melimpahi kita dengan damai sejahtera. Jadi kita berpengharapan dalam ucapan syukur, dalam hati yang damai. Artinya bukan dalam kemarahan seperti anak yang marah tadi ya. Dia sudah dibilangi akan dijemput, tapi agak terlambat, nggak tahu jam berapa, marah dia. Karena ada kesenangannya tidak bisa dilakukan. Mungkin ada kesenangan kita tidak bisa kita lakukan karena ekonomi, karena ada yang sakit, karena pekerjaan, karena banyak hal. Lalu kita kecewa, lalu kita marah. Atau kehidupan yang susah membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Dan akhirnya kita menanti sang penjemput kita, Mesias itu tidak lagi dalam pengharapan dan sukacita, tapi dalam kejengkelan. Bisa saja ketika penjemput itu datang kita sudah dalam emosi yang meledak, lalu kita melakukan dosa dan kesalahan dan kita tidak bisa dijemput. Jadi berhati-hatilah. Atau kita dalam posisi anak-anak yang sedang bermain sukacita. Ya memang main tuh menyenangkan ya, apalagi ada kelinci yang lucu-lucu, wah menyenangkan. Tetapi kita tidak melakukan tugas, nanti gampang, tugasnya gampang ya, di belakang aja. Kapan penjemput itu akan datang? Kita tidak tahu. Ya. Dan kalau penjemput itu datang, kita masih santai, masih nanti terus, maka kita juga tidak bisa mendapatkan penjemputan yang terbaik, atau penjemput tidak akan menjemput kita karena tugasnya belum diselesaikan. Nah, belajarlah dari anak-anak yang berlimpah dalam pengharapan, sukacita dalam damai. Sudah dikasih tahu, tunggu ya, tidak tahu berapa lama telatnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Tugasnya dikerjakan. Nah, supaya nanti ketika dijemput, sudah selesai, mereka bisa bersenang-senang. Nah, itulah contoh yang terbaik. Jadi, di tengah kehidupan yang susah ini, jangan kita cuma mikirin kesusahan kita. Ada tugas panggilan sebagai orang Kristen. Berbagi kasih, berbagi perhatian, melayani gereja, melayani Tuhan, melayani sesama. Itu jangan ditunda bilang nanti kalau sudah mantu, nanti kalau sehat, nanti kalau punya uang, nanti kalau punya waktu, nanti. Kita tidak pernah tahu jam berapa, hari apa, waktunya kapan penjemput itu datang. Lakukan tugas seperti anak-anak yang segera mengerjakan tugasnya. Tidak ngomel, mereka bahkan bersukacita, ada yang menopang, ada yang membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, demikian juga kita. Ketika kita mengalami kesulitan, tetapi kita tetap menjalankan tugas panggilan sebagai gereja Tuhan, ada orang-orang yang bersama dengan kita. Kita tidak sendiri, kita tidak menanggung beban dalam kemarahan sendiri, dalam kesedihan sendiri, tidak. Tetapi bersama-sama berbagi. Dan itu yang menguatkan kita berlimpah dalam pengharapan. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok, bukan di dalam kesantaian yang sangat santai, bukan dalam kemarahan, kekecewaan yang berlebihan, tetapi tetap di dalam iman kepada Kristus yang mengaruniakan kepada kita. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman, supaya kita beroleh kekuatan dari Roh Kudus, sehingga kita tetap berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apapun kesulitan saudara, beban berat saudara, pekerjaan saudara, mari kita tetap melakukan tugas panggilan iman. Karena kita mendapat penghiburan dan kekuatan di dalam pengharapan yang berlimpah. Dengan demikian ketika kita mempunyai masalah, kita bisa berbagi dengan sesama, saling mendoakan, saling mendukung. Ya. Ketika kita punya sukacita, kita juga bisa berbagi dengan sesama, saling menopang, saling mendukung. Dan itulah yang dikatakan damai sejahtera yang melimpah, membangun pengharapan yang berlimpah. Kita sambut masa raya Advent, perayaan Natal, menyambut sang penjemput hidup kita di dalam berlimpahnya pengharapan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami untuk kami menanti kedatangan-Mu bukan di dalam kemarahan atau kekecewaan, tetapi di dalam iman yang teguh, penuh dengan sejahtera, damai, dan pengharapan yang berlimpah. Jagai supaya kami waspada, tidak bersantai-santai dan mengabaikan segenap firman, tetapi kami tetap memegang firman, menjadi pelaku firman, dan kami menjalani kehidupan seturut kehendak Tuhan. Topang dan tuntunlah kami. Inilah kerinduan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.